Halo teman-teman. Hari Halo, ini teman-teman. kenalan sama anggota Kosdirit lagi. Halo. Tapi cewek. Sebelah saya ada Rika Nadia, bener ya? Betul sekali. Dia adalah mantan pacar komika. Itu kenapa alasan dia masuk sini? Karena bukan sembarangan orang yang bisa masuk sini gitu kan. Ya, betul. Itu Rika gitu. Apa kabar Rika? Baik. Bahasa basinya gitu ya. Masih nggak ada yang kabar ya. Padahal tiap hari ketemu loh. Ya kan orang nggak tahu kabarmu gimana iya. gitu kan. Baik nggak? Alhamdulillah baik, hatinya enggak. Kenapa tuh? Kenapa? Emang kenapa, Rik? Karena kalau kita kan tahu nih, orang nih nggak tahu kenapa nggak baik Enggak, apa. baik-baik aja semuanya. Kali aja dari sini nemuin ini pengganti. Jangan menjual kesedihan. Oh enggak, wis. Kita harus terlihat bahagia. Fake Nah, aja dulu. nah ini Rika nih di tempat kita tuh cewek ada dua. Rika yang satu masuk dari jalur pacar komika dulu gitu kan. Iya. Ya. Yang kedua juga pacar komika wakil Presiden. gitu. Untuk yang lain cewek-cewek nggak bisa masuk sini gitu. Kecuali pacar nyari. Enggak. Kalau misal punya pacar nggak kubelin ke sini sih. Enggak ada alasannya. Hah? Alasannya apa? Mending kos yang lain aja lebih bagus gitu. Apa kabar? Baik. Baik, alhamdulillah. Sibuk apa Rika? Ya kerja aja, kita menyibukkan diri sih. Kerja di mana? Di bidang apa? Apakah stand up, entertain atau apa? Nggak sih, kan gua di bidang kerja karyawan swasta aja. Karyawan swasta. Di Capital Bakery, bagian HR. Kamu mau beli-beli roti, jangan Boleh. beli di dia. Emang bisa? Enggak, beli di Kapital, enggak. Oh beli iya di- betul, iya Arif maaf. Gitu. Betul. Nah, ini pertanyaan pertama. Dan Oke. pertama itu adalah eh, kenapa memilih Kos The Rate? Yang pertama sih murah sih basicnya, murah. Murah. Itu benar karena murah. Iya kan karena lingkungan di sini kan udah mulai berjuta-juta dong mas, Nah. di Ngos. Tapi kan kuliah kalau dari dulu kan kuliah di Gundar. Gundar Kalimalang. Kalimalang. Ya kan waktu itu aku kuliahnya di Gundar Kalimalang. Terus kenapa Bekasi. jauh-jauh ke sini? Karena waktu itu semesternya udah semester akhir. Terus? Semester berapa? Semester 7 atau semester 8 gitu. Ya. Udah nggak ada kuliah, pelajaran sedikit lah. Terus ya udah mau nyari kerja deh di sini di Jakarta. Oke. Sama biar deket pacar sih dulu. Dulu Dulu ya. Dulu ya. Dulu bener-bener pacarnya dikunci. Dulu jadi Kapolda sih gua. Iya. Atau nggak bayangan. Itu emang parah sih dulu parah. Nempel terus. Nempel terus. Ada dia, ada aku gitu. Terus dia akhirnya masuk sini di hitungannya dulu tuh dititipin lah ya. Iya. Dititipin biar karena di sini anak-anak semuanya. Ya biar deket Tahu. aksesnya, biar nggak cemburuan. Yang ngajak siapa? Yang ngajak ke sini siapa? Adakah dari dulu tuh siapa? Aku. Yudi, Jangan sebut nama ya. iya. Inisial aja inisial. Jadi kan Iya dari mantan pacar itu ya. iya kan kamu waktu itu ngekos di sini duluan. Oh, iya. Terus Cempe. Kan dulu ada Mas Egi segala macem kan. Nah, terus Hitungnya ke berapa ya dulu? aku habis ngingi bareng sama Cenda. Oke. Kan aku sering bolak-balik Jakbar kan, Iya iya iya. Jakbar. Nginepnya di sini juga di salah satu Ya. anak. Di Ningis waktu itu dulu. Salah satu anak stand up Jakbar. cewek yang ke sini juga. Iya, betul. Terus Cenda juga sering nginep sini kan. Ya udah akhirnya Cenda ngekos di sini. Oke. Cenda kan cari kerja di sini. Terus akhirnya kata yang si itu mantanku bilang ya udahlah di sini aja ngekos di sini ada teman-teman rame kan kalau apa-apa gampang. Oh gitu. Niatnya kan biar gampang. Malah lagi tinggal. Aduh, kasihan deh. Kasihan. Sekarang apa-apa sendiri. Nah, jadi itulah ya, Ya. jalur-jalur dia bisa masuk di Kos The Rate adalah itu. Ya, Tapi betul. melihat kondisi ini untuk awal emang ini adalah kosan yang kamu pilih? Enggak. Ya aku kan ngeliat dari kamu, dari Mas Arif, dari Cenda, ya udahlah daripada cari-cari yang lain di sini aja yang rame, langsung rame. Kalau aku nyari kosan yang sebelah-sebelah lumayan mahal juga. Oke. Terus temennya juga nggak ada kan. Ya, Ya, tahu ya. kan biar rame kan, Ya, ya, biar nggak betul. kesepian. Soalnya waktu di Bekasi tuh aku ngekos bener-bener sendiri. Kalau ada apa-apa sendiri. Sendiri kayak nyari makan sendiri. Terus kalau Sabtu Minggu gue males pulang ke Cikarang. Ya di kosan tiduran doang. Gitu. Jadi tidak banyak kegiatan Ya. ini lah ya. Kalau di sini kan kita Sengaja buka pintu ada teman, Mm-mm, teriak gitu. aja udah ada yang nyampe, ya kan. nggak mau keluar dipaksa. Digedor. Digedor. Apalagi? Terus hal yang paling lu inget di kosan ini apa? Satu kejadian aja yang paling lu inget. Ini bukan ini di kosannya ya, Iya. bukan masa orang luarnya. Kalau mantan pacarnya orang luar kan Iya. sekarang ya. Di kosannya apa yang hal yang paling lu inget? Ini
karena aku pasti akan di situ terus kan Iya. di kejadian. Ingat nggak kamu yang aku kirim di grup banjir dari atas? Oh iya. Lantai gua banjir. Dari lantai 3, lantai 1 nggak banjir. Fotonya masih ada nggak? Udah nggak ada. Ya, ada nggak ya? Kalau ada ntar kirim. Jadi Itu aneh sih. ini kan kos dengan berbagai macam kejadian. Ya, betul. Ya. Dan ada aja pasti. Ada. Jadi itu kayaknya Itu pas aku baru-baru. Masih berlima. Iya, Kan? Cempe, Yuda Cempe, kamu, aku, Yudakan. juga kan, aku sama Cenda. Ada Iya, 5 orang nih yang terlamanya. Nah, pada waktu itu aku mana ya? Kamu Keluar. pergi, yang ada aku doang. Nih kita di lantai 2. Lantai 2. Terus banjir segini banjirnya. Iya kan? Iya, lumayan. Banjir segini. Dari ujung ke ujung tuh banjir. Airnya dari lantai 3. Dan airnya kuning. Terus aku tuh ngeliat bener-bener dari WC, Mas. Iya. Keluar air. WC ini. Iya, WC. Berarti kuning tuh air WC. Nggak tahu aku juga. Jadi kejadiannya kayak di lantai 3 aku dengar suara kayak ngucur itu ngucur apaan nih. Aku lihat kok banjir dari lantai turun kok makin banyak dari WC keluar udah kuning. Aku shock. Dan itu tidak waktu hujan kan? Enggak, Bener-bener siang. terang panas banjir. Dan yang di situ cuman lu doang ya yang di sini. Iya, aku doang. Jadi banjir, aduh aneh banget. Aneh sih. Itu sampai di ini sih nyampe di Depan pintuku, kamarmu depan iya. pintuku. Sampai apa? Airnya masih masuk lah Ya dikit-dikit. gitu lah, becek-becek gitu. Jadi ada nih kejadian lantai kan biasanya kan banjir kan di bawah. Lantai 1 dulu. Ya, enggak, ini dia langsung lompat di lantai 2. Tidak hujan, tidak ada apa tiba-tiba banjir. Itu aneh sih. Tapi Tapi dari maksud aku kan ini kan gede ya, Mas. Lantai 2 kan luas. Banjir aja semuanya. Iya. Semuanya. Dan gokilnya adalah itu kan siang ya. Iya, banget, siang. banget. Terus aku balik udah beres semuanya. Iya, aku juga bingung. Itu apa? Waktu banjir di mana? Aku di kamar. Buka banjir. Masuk. Masuk, aku nggak ngapa-ngapain. Ya bodo amat Cuma, sama gitu. aku pegang, terus aku lapor ke grup, banjir lantai 2. Aku Iya, fotoin cekret. betul. Oke, aku masuk kamar lagi. Pas aku keluar, lo kok udah bersih. Anjir gokil banget bro. Ininya cepet banget. Surutnya. Surutnya cepet banget. Pokoknya aneh lah, banjir segini lah. Segini aku tahu segini lah. Lumayan. Karena kan jeda dari lantai ke pintu kita kan ada jeda segini lah. Naik dikit. Ya itu. Tapi gokil cepet ini. Itu doang, apa ada lagi nggak? Ngerasain yang air mati ngerasain nggak? Air mati ngerasain. Sumpah? Iya, yang aku pas baru-baru nginep. Oh. Yang aku bingung anjir mandi di mana? Mulus nggak ada air. Jadi kita pernah, aku sih kayaknya yang pertama. Jadi Kamu yang lama. di sini air mati Ini doang, kosan ini doang. 2 minggu. Jadi aku belum pernah sih. Itu enggak, itu ikut nggak? Aku nginep doang. Aku nginep doang sehari doang. Sehari 2 hari lah. 2 minggu. Seluruh penghuni panik semua kan. Iya. Ayo mana? Saya ada tai kan, ada tai ditumpuk-tumpuk bukan disiram, ditumpuk karena ada terus. Kalau toilet kan lumayan kotor ya. Iya. Itu lebih kotor lagi dan bau gitu anjir. Yang lain tuh panik semua. Terus responnya cuman yo gitu tadi. Pakos. Responnya cuman gitu Selalu yo. Nah, Dari awal yo. untungnya kenapa aku nggak panik karena aku pada waktu itu daftar gym. Oh iya. Daftar gym. Jadi pada waktu anak-anak apa sih? Jadi aku nge-gym nge-gym mandi di Mandi di situ, sono. di situ gitu. Jadi aman. Apalagi adalah hal yang lu ingat nggak? Yang mungkin aku nggak tahu, tapi kayaknya aku tahu. Plafon roboh gara-gara kucing. Oh, plafonmu. Bukan depan kamar lorong kita, Mas. Gerak-gerak kucing pergi. Oh, aku nggak tahu. Sering banget. Ntar setelah ini perkenalan beres, ntar kita review kucing-kucing dikit. Oke. Oke, ntar ada Marika. Apalagi ada yang Apa lagi ya? Yang aneh-aneh sih itu doang sih. Kalau Banjir. personal orangnya yang lu inget apa? Kayak orang-orangnya yang Lu sih, Mas. kenapa? Gue tuh dulu sama lu kayak segen banget. Wah, anjir. Ngomong tuh kayak Mas. Kan kan kalau Oh, aku sekarang lu gak ada segan-segannya? kan dulu aku kenal kamu gara-gara yang aku temannya mantanmu. Ya kan, terus Ya bukan temen, ya emang ku kenalin. iya, karena oke sama-sama lah, pacar, ya pokoknya bareng lah. Terus Nah. kita kan punya grup cewek-cewek, kamu juga sama mantanku main segala macam. Ya. Pokoknya ngobrol tuh kayak, Mas, ini mana Mas? Cuma nanyain si itu mana Mas? Gitu doang. Sekarang kelakuannya,
Ya kan karena dulu kita belum satu kosan, Rik. Lu tidak tahu kebiasaanku gitu kan. Iya. Masih ada gap gitu sekarang anjing emang. Sama Indra juga tuh. Dulu Indra kan selalu kasih tembok ke orang baru kan. Betul. Gue pengen kayak dia sendiri, live sendiri. Sekarang gue masuk kamarnya aja suka-suka gue. Iya, itu kalau hidup bareng tuh kayaknya udah ya tau lah Ya. gimana orangnya, karakter orangnya. Terus kita bisa bercanda apa yang bisa masuk atau Ya, enggak gitu-gitu. betul. Itu emang kalau aku nyebutnya ini adalah kosan tapi rasanya kontrakan gitu. Iya. Makanya kalau ini akan berakhir nih, semua orang udah pergi menikah, Sedih sih gue. sedih. Kalau aku sedih. Sedih, aku juga sedih. Ini adalah alasan kenapa aku bikin ini, Rik. Oh ya ampun, persiapan. Iya, Bisa gitu. ngeliat lagi. Sebenarnya gue juga belum siap sih kayak kalau Ali nikah, Ali nikah tahun depan. ya Ring juga menikah. Tahun depan. Pasti kan walaupun Cenda kemungkinan juga tahun depan. Nah, gue kapan? Ntar ada. Ya kayak ini kan rame gitu, kita buka pintu, wah keluar. Ya. Kalau sakit-sakit keluar pergi, ya sepi lagi. Tapi akan ini, kalau dirimu melihatmu akan berapa lama di sini? Berapa lama lagi? Kalau aku menginginkan adalah tahun depan itu adalah tahun terakhirku gitu. Iya Kalau aku ya. Iya. Kalau dirimu masih kira-kira melihat di kosan ini masih berapa bulan lagi, berapa tahun lagi? Kalau mayoritas misalnya 2 atau 3 Bosan. orang pergi, aku ikut pergi. 2 atau 3? Kalau mulai sepi. Nggak, maksudnya ya 2 orang pergi cabut, itu 3 orang cabut, aku ikut pergi. Oh, jadi yang membuat bertahan adalah anak-anaknya. Iya, betul. Oke. Sebenarnya pas aku putus pun, kalau aku mau pergi aku cabut. Maksudnya kayak Itu harus momen yang bisa cabut tuh harusnya. iya kan, karena gue nggak mungkin nih tinggal di lingkungan mantan gue. Iya, dan semua anak stand up comedian Iya semua. betul, anak jakbar semua, terus kayak setiap hari anak komik pada datang. Iya, Itu kan waktu mainnya juga, ya. corona kan, Betul, nongkrong nutup semuanya pada kesini. Dan gue tuh ada posisi ngerasa dulu tuh si ini ada di sini loh. Gue tuh selalu sama dia loh. Ini anjing gue gak kuat nih di sini nih. Gue kan apalagi waktu Iya, putus iya. kayak aneh banget di kamar Ya, sendiri. ini Rika ini salah satu penghuni yang setiap bulan pasti ada jadwal ke rumah sakit. Tiap minggu ada jadwal ke poli. Iya. Dan dulu tuh tiap malam tuh ada suara nangis dari kamarnya. Kalau dulu nangis, kalau sekarang ke rumah sakit. Udah tahu ya, nangis udah, air mata udah habis. Larinya ke rumah sakit. Rumah sakitnya dong. Tapi apa kan alasan kenapa lu tidak cabut di momen itu? Kalau aku sih ya, kalau aku Iya. akan cabut karena anjir aku nggak bisa main sama orang-orang Lingkungan yang mantanku gitu. lingkungan mantanku gitu. Jujur aja gue tuh ngerasa anjing, gue cabut apa ya? Ini nggak kuat nih, gue gila nih, stres nih. Apalagi gue kan situ nganggur, lagi Iya. pengurangan. Pengurangan, Di situ gue pandemi. lagi ngerjain skripsi juga. Skripsi gue lagi mentok, terus gue ada masalah sama dosen gue, terus gue pengurangan karyawan. Kayak hancur banget, terus gue diputusin, anjing. Lagi berat-beratnya Iya ya. kayak bangsat nih 2020 gitu lah aku ngerasa kan. Terus mau kemana-mana lockdown kayak Bisa ngapain? iya, terus kan kayak waktu itu juga gue sendirian, kayak freak sendiri. Iya. Dan gue jujur ngerasa dijauhin sebenarnya. Oh iya pada waktu. Iya. Kak Ai nelpon. Angkat dulu. Angkat dulu. Gak apa-apa di situ. Halo, assalamualaikum. Iya Kak Ai. Handai. Iya. Ini Ada nih di samping aku. Wih ada nih. Karena masih bikin video nih. Lagi bikin video aku sama Mas Arif. Lanjut Rik. Oke, tiga apa? Lumayan. Terakhir. Kayaknya karena ada kerjaan untuk mengembalikan dana. Alhamdulillah. Nah ini aja ada suara kucing nih. Nah, sekarang kucing kita tuh di sini yang kecil 5, yang gede 2, yang luar 2. Jadi Banyak ya? 9. Dan ini adalah kucing generasi ketiga. Ya, betul. Ya udah tiga Generasi. sampai anak-anaknya anak gitu. Dari yang kucing kita kecil gua rawat, gua mangging sampai sekarang nyebelin. Berisik banget nih. Nah itu adalah hiburan di kita. Kosannya. Kalau sepi dia nah. Biasanya kalau hiburan di Sabtu Minggu ada Ada apa? karaoke. Tapi jarang sekarang. Terus sekarang udah jarang. Udah ini. Terus Lanjut nih yang tadi. apa nih? Tadi yang aku mau ngapa bertahan di sini. Oh iya, kenapa lu memilih bertahan di sini? Kayaknya tutup aja deh. Boleh. Tutup ya. Manfaatkan dulu. Telepon. Nah, balik lagi. Kenapa lu bisa bertahan tetap di kosan ini? Apa yang membuat lu bertahan di sini? Ya, yang tadi kan Ya. itu sampai yang gua Ini nggak lagi hancur banget ya, kan? hancur banget yang sampai gua ngerasa gua nggak ada temennya, Oke. yang pada pergi segala macam. Terus yang sampai Bang Pras juga ngomongin gua. Ya. Itu kan sampai anjing, sampai orang luar pun ngasih saran ya, apa ngasih nasihat sama gua. Karena pada waktu itu lu
hancur buntu banget. Iya, buntu banget. Terus aku main ke pras ikut, ya udah ikut. Terus aku bilang pras tolong kasih tahu nih karena anak kosan udah nggak bisa ngasih tahu pada waktu itu. Iya, Gitu. aneh banget tuh. Kayaknya orang luar deh yang bisa ngasih tahu dan itu pras dan Ai yang ngasih tahu. Iya. Yang barusan telepon. Terus kan kayak ngerasa aku juga walaupun isiku Bang Pras juga ngoceh-ngoceh ya aku masih ke kuping tuh jujur ya kayak namanya baru-baru juga kan. Habis itu akhirnya aku dapat kerja. Oh itu oke. Iya, aku dapat kerja di Jakarta, akhirnya aku bertahan di sini. Kalau gue balik, gue nggak bisa kerja nih, gue nggak bisa bertahan di Jakarta. Akhirnya gue udah ngerasa, oh gue punya circle baru di kantor. Oke, Kak. Jika tidak dapat kerja di daerah sini, berarti cabut ya harusnya. Iya, gue tuh bener-bener packing mas. Baju-baju gue yang udah nggak kepake nih, maksudnya udah jarang kepake kayak cuma baju tidur doang kan. Kalau di kosan tuh yang rapi-rapi gue packingnya. Oh yang bisa di packing di pack. Iya. Kalau misalnya sewaktu-waktu cabut bisa langsung cabut. Iya, nggak banyak barang bawaan gue. Gue kan waktu itu sering banget pulang kan rumah. Kalau bisa gue bawa pulang nyicil gue. Oh gitu. Iya. Ya dia setiap Jumat Sabtu Minggu. Iya, ya, aku ya? pulang. Oke. Jadi alhamdulillahnya keterima. Terima kasih Capital Bakery sudah menerima saya. Sampai sekarang. Sampai sekarang alhamdulillah udah 1 alhamdulillah. tahun lebih. Karena kita di waktu itu memang momen-momen kita semua nganggur. Iya, karena lagi corona, pandemi, terus pengurangan banyak segala macam bar. Gue putus, gak hancur banget. Akhirnya dapat kerja, dapat circle baru. Jadi gue ngerasa agak obrolan baru nih di kantor. Bukan seputar anak kosan doang. Gitu. Gitu. Dan sekarang ditambah banyak anak juga lagi happy-happynya Iya. kayaknya kosan ini. Terus mulai ngerasa asik lagi tuh pas bulan puasa. Yang kos direct. Iya, karena kita bikin konten. Iya, bikin konten tuh merasa makanan dapat dari orang. iya betul. Terus gue kayak happy aja sendiri gitu kayak oh akhirnya gue ngerasa bisa lepas nih gitu kayak nggak sesekres dulu gitu. Gue capek kerja pas nyampe kosan kayak happy gitu, nggak kayak dulu kan capek kerja nyampe kosan galau. Kalau ini kan capek kerja nyampe kosan hahaha sampai sahur. Oh iya itu pada sampai sahur. Bener-bener yang hampir 24 jam tuh waktu puasa. Gue sampai ngantuk-ngantuk di kantor gara-gara nggak tidur. Gara-gara itu ngikut anak-anak begadang. Anjir, gokil. Seseru itu gue ngerasa gue bener-bener yang meledak serunya di situ. Berarti sekarang kalau misal cabut akan sedih ya? Entah sedih. Lu yang akan cabut atau teman-teman beberapa orang di sini cabut iya. Sedih. Apalagi kemarin kita kena markai bersama. Nah itu aku mau pengen bahas satu sesi yang benar-benar sedih gitu. Itu seru sih, maksudnya kita bener-bener yang dari cuma 5 orang, terus sekarang 12 iya, terus dari yang konflik yang gua ngerasa sendirian, terus kita punya konten kos gerai, terus ketiba bersama. Itu lucu sih anjing. Itu bener-bener yang bahagia banget, sedih bareng gitu. Yang masak setiap hari kan waktu masak. Ya masih masak karena miskin kan. Pada miskin semua masak. Sekarang pada belagu. Pada punya duit jadi nggak masak gitu. GoFood. Terakhir adalah lu melihat dirimu lu melihat dirimu gitu gak sih? Lu melihat diri lu. Karena aku mencoba lu gue karena ngimbangin orang Jawa sosok lu gue. 3 atau 5 tahun ke depan tuh tetap akan di sini nggak? Kayaknya sih gue udah merik sih. Berarti 5 tahun ke depan lu akan jadi apa, siapa, ngapain kira-kira? Harapan. Jadi pada waktu ngelihat ini lagi tuh kita ngeliat anjing Rika dulu pernah ngomong ini, ternyata sekarang kesampaian gitu pada waktu 5 tahun ke depan. Apa? 5 tahun ke depan sih pasti gue udah married. Amin ya. Amin. Dan harusnya udah punya anak. Iya betul. Dan gue akan tetap menjadi karyawan swasta. Memang di karyawan ya. Karyawan ikut anak-anak jadi sama komedian. Ya paling ngirim endorse boleh. Nama naik. Ya seenggaknya followers sudah 10.000 ke atas. Amin. Sekarang berapa? 7.100. Masih 3.000 lagi. Terus? Ayo follow. Terus apa lagi ya? Gue kita pengen tinggal di Jakarta sih. Kerja di Jakarta sebenarnya. Oh iya, dia asalnya dari Cikarang, ya, perantau dari Cikarang. Gue tuh waktu kecil cita-cita gue adalah gue mau kerja di Jakarta. Nah, sekarang udah kecapean. Oke, mantap. Walaupun tinggal gue gimana pun gue pengen kerja di Gatsu, daerah Gatsu. Melihat kemacetan Semanggi. 5 tahun lagi semoga terrealisasikan. Iya, tapi dengan jabatan yang lebih dari sekarang. Amin. Sudah bersuami. Amin. Beranak. Amin. Buat anak aku, mama pernah ngekos bersama kucing-kucing. Bersama teman-teman ini. Iya, bersama Mas Arif. Kalau gue mandi agak tai kucing di WC, gue harus nyiram dulu. Dan aku udah tidak merasakan itu. Karena di kamar mandi dalam. Kemarin tuh anjing, gue baru pulang malam-malam ya mau mandi.
bau pesing banget, gue ngeliat kayak tai, anjing. Kan kalau bau pesing kan bau ini kencing, kenapa ada tai? Tai juga. Oh, tainya dikencingin berarti. Rok dulu. Nah, pesan buat teman-teman Kos The Rate nih sekarang. Oke, apa? Selama kita bersinggungan atau hidup bersama selama berapa tahun loh? Kalau aku kan udah dari 2017. Berapa tahun tuh ya? 4 tahun. 4 tahun. Tahun depan tahun kelima. Aku dari 2019 akhir. Berarti udah mau 2 tahun. Oh, 2 tahun aja. Ya, Udah lumayan. cukup orang lama juga nih. Ya. Apa pesan buat teman-teman Kos The Rate ya? Terima kasih telah menerima saya di Kos The Rate. Terutama Mas Arif. Kenapa aku? Yang gue ngerasa di saat orang-orang pada ngejauh, lu masih ada gitu, maksudnya kayak iya, maksudnya lu masih kayak, Mas gue ikut dong, iya ayo gitu loh. Kan kalau yang lain kayak udah gue capek nih sama si Rika gitu kan. Oh, berarti gitu dulu gitu ya? Oh iya, ya kan, Cempe ya kan, Cempe juga. Gue ngomong sama Cempe aja segeng dulu. Padahal dulu Mas ikut. Pasti ikut gitu gitu. Padahal sih enggak gitu, kalau Mas ikut ya ayo. Mau kemana Depok ayo. Karena kayak saya tuh gua ya. Gua tuh orangnya tuh ya udah selama tidak merugikan dan tidak aneh-aneh dalam iniku ya ayo aja gitu. Cuman aku kayaknya bukan tipe orang yang gampang ngajak, enggak ngajak kan. Iya, enggak pernah ngajak. Pas Arif itu iya, jarang. kalau misalnya ini ayo apa butuh apa ayo gitu. Terus pokoknya Mas Arif sama Payut dulu tuh sering banget dengerin cerita gua, walaupun ceritanya sama aja sampai sekarang. Tapi mentalnya udah berbeda. Udah mentalnya udah gak kuat. Jadi cerita nangis gitu. Sekarang cerita ngobat. Apa obatnya? Obat asam lambung GERD lu. Apa apa sih? apa sih? Ya apa rumah sakit dan di klinik lah pokoknya. Ya, obatnya sama. Terus apa lagi? Ya pokoknya untuk sekarang sih gue senang banget tinggal di sini. Parah. Maksudnya kayak gue ada kesenangannya sendiri, kayak kebahagiaan sendiri di sini. Apa-apa ketawa. Jadi kalau udah ngumpul tuh udah gue lepas sama HP gue. Medsos tuh ya. Gue masih pegang juga. Maksudnya ya numbuh sih, gue kayak berkembang aja di sini tuh. Kayak dari yang bocah terus ngerasa mental hancur, terus tiba-tiba udah lumayan kuat mental gue, dari nggak punya duit sampai punya duit sendiri. Itu happy-nya. Kalau aku happy-nya ngeliat Rika adalah itu, karena dulu tuh bocah banget, bener bocah banget, dikasih tahu susah, terus apa nangis, kesel. Anak-anak itu jujur tuh pada kesel semua pada waktu itu kan, emang Rika ini kenapa begini sih gini gitu. Terus aku juga ya aku netral aja kan, mencoba netral. Terus ya udah gitu. Dan kayaknya yang pada di waktu itu, di waktu terburukmu lah ya, itu yang ngasih tahu cuman aku kan. Pada waktu itu oke. Makasih Mas Arif. Dewasa banget aku. Makasih. Oke, ya itu aja. Ya. Terima kasih Rika. Terima kasih. Nanti kita akan review kucing, review toilet, review lantai 3 gitu. Banyak lah. Dan kebongkar semua di Kos The Rate. Terima kasih. Terima kasih.